Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah amma ba'd. La hadza syafin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyati wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. La hadza syabul qadir. Syabul karim sama harus ala sayyidina Muhammad. Fazam. Hadati syai. Ana fa'ala. La hadza tabi'il mahal khasam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Alhamdulillah amma ba'd. Yang kami hormati segenap santri dan hadirat yang mudah-mudahan Allah muliakan. Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini hari ke-17 Ramadan ya. Berarti kurang lebih Ramadan tinggal 13 hari, atau kalian di pondok tinggal menghitung hari, karena kalian insya Allah mulai kita penutupan aktivitas pesantren Ramadan ini sampai dengan tanggal 20 Ramadan atau 10 Maret sekaligus penutupan kegiatan Ramadan, salat dan hataman Quran dan hataman kitab-kitab, serta tentunya dengan sekaligus haul pendiri pesantren Lirboyo yaitu Mbah Kiai Haji Abdul Karim. Ya, mudah-mudahan kita diakui sebagai santri beliau, amin ya rabbal alamin. Untuk beliau Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir amin. Semalam kita nuzul Quran ya, 17 Ramadan, walaupun beberapa ulama ada yang mengatakan versi lain selain 17 Ramadan. Untuk kemuliaan Al-Quran itu bisa didapat, syafaat Al-Quran bisa didapat kalau kita mau mempelajari, membaca, memahami dan mengamalkan isi Al-Quran. Karena dalam Al-Quran disebutkan Alif Lam Mim zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin, bahwa dalam Al-Quran itu tidak ada keraguan dan Quran itu untuk petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang-orang bertakwa itu ibaratnya sama Allah diberikan sebuah rute atau Google Map kalau sekarang ya, yang namanya Al-Quran, agar dalam kehidupannya itu bisa selamat, bisa bahagia, bisa sukses, bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala itu lewat Al-Quran ya. Jadi kalau umpamanya kita mau mempelajari, membaca, memahami dan mengamalkan, itulah insya Allah kita akan bisa selamat dunia dan akhirat, bahagia, sukses dunia dan akhirat. Di sana ya yang lebih utama adalah mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pada kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang zakat, utamanya zakat fitrah ya. Zakat secara bahasa itu adalah apa? Adalah pembersih atau membersihkan, atau juga an-namu. Zakat bisa diartikan secara bahasa adalah bertambah tambah. Memang zakat ini, kalau zakat mal itu adalah zakat yang diwajibkan kepada orang Islam yang sudah memenuhi nisab dan haul, kalau itu mal. Kalau zakat fitrah itu berkewajiban buat siapa? Pertama adalah orang Islam. Yang kedua orang yang menemukan sebagian waktu Ramadan dan sebagian waktu bulan Syawal. Nah, ini yang wajibnya. Jadi kalau ada orang meninggal sebelum maghrib malam Syawal atau Idul Fitri, maka dia belum berkewajiban. Atau ada anak lahir habis maghrib, maka dia tidak
kewajiban. Kalau mau zakat ya boleh, tapi hukumnya adalah sodako ya. Jadi ini di sini perlu dipahami bahwa zakat itu syaratnya dua, satu Islam, yang kedua dia menemukan sebagian Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Nah, ketika kita atau ada orang Ramadan hidup ya sampai dengan Idul Fitri pasti hidup atau malam Idul Fitri, maka dia berkewajiban untuk menunaikan zakat fitrah. Tapi kalau ada orang sebelum udah nunggu buka di depannya udah banyak hidangan ya, mau maghrib sebelum maghrib wafat, itu tuh maghrib malam Idul Fitri, maka tidak berkewajiban. Atau ada ibu-ibu hamil habis buka ya, lahiran, maka dia tidak berkewajiban. Tapi kalau ada anak bayi nih keluarnya itu pas 1 menit sebelum maghrib, maka dia berkewajiban zakat fitrah. Kenapa? Karena dia menemukan bulan suci Ramadan dan menemukan bulan Syawal. Nah, ini ya, jadi harus dipahami oleh kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Wa zakatul fitri tajibu ala kulli muslimin alaihi ala kulli muslimin bi idraki juz'i min Ramadan wa juz'i min Syawal. Tadi ya udah. Ini saya ambilkan tadi yang saya katakan itu dari kitab Sulam Taufik halaman 41 ya, ini. Bahwa zakat fitrah itu wajib pertama pada orang Islam, yang kedua pada orang yang menemukan sebagian waktu bulan Ramadan dan sebagian bulan Syawal. Wa alaman nafaqatuhum wa alaman alaihi nafaqatuhum muslimin idza kanu muslimin. Nah juga kita wajib menzakati fitrah kita sendiri dan juga wajib menzakati orang-orang yang kita wajib nafaqohi. Umpamanya saya lah, berarti kan saya wajib menafkahi istri, anak, berarti saya juga wajib menzakati istri dan anak, dan orang-orang yang ditanggung oleh saya atau oleh orang tersebut. Umpamanya di rumah, umpamanya ada adik ya, umpamanya ada orang tua. Nah itu berarti saya berkewajiban untuk menafkahi saya dan istri, anak atau adik yang ada di tanggungan saya atau orang tersebut. Jadi wajib memberikan zakat fitrah itu bukan buat menzakati diri sendiri dan orang yang wajib dinafkahi oleh orang tersebut. Ala kulli wahidin. Nah, untuk setiap orangnya itu satu sok itu kalau di kita biasanya 2,5 kilo ya, atau 3 liter setengah ya. Min ghalibi qutil balad, dari makanan pokok ya, makan kekuatan daerah tersebut, dari makanan pokok suatu daerah tersebut. Wajibnya idza fudila an dainihi, ketika dia lebih dari hutangnya ya, ketika dia lebih dari hutangnya. Maka kalau dia masih punya hutang, dia tidak berkewajiban zakat fitrah ya. Anda ini beda ya, tapi bagaimana umpamanya kok kita mah hutangnya kan hutang yang fleksibel ya, kayak hutang yang tiap bulan kredit itu, atau tiap cicilan yang memang yang menghutangin itu sudah ada waktunya. Nah itu beda. Ini bagi yang punya hutang, umpamanya seseorang punya hutang ke orang lain. Nah itu udah jatuh tempo ya, umpamanya mau malam lebaran. Umpamanya saya kalau umpamanya mau bayar zakat satu orang, umpamanya diuangkan 50.000 dikali 4 orang, umpamanya saya, istri sama anak 2, berarti 200. Umpamanya saya punya hutang nih belum bayar, kalau saya zakat saya nggak bayar hutang, umpamanya saya punya hutang 200.000.
Kalau saya zakat fitrah maka saya enggak bayar hutang. Nah ini enggak boleh. Yang harus didahulukan adalah hutang. Bayar hutang, baru kalau ada lebihnya bayar zakat. Ya. Jadi kalau zakat fitrah ini kalau memang lebih dari hutangnya. Ya. Jadi umpamanya siapa nih Farid punya hutang ya ke Yarju banyak 200.000. Tadi ya umpamanya kalau Farid bayar zakat maka nggak bayar hutang. Nah ini Farid harus mendahulukan hutangnya dulu ya, baru nanti lebihnya baru bayar zakat fitrah. Ini yang pertama, lebih dari hutang. Yang kedua, wakis watihi, dari pakaiannya. Kalau dia umpamanya ini pakaian yang menutup aurat ya, bukan pakaian-pakaian yang ibaratnya yang wah ataupun yang kan umpamanya ada orang kok udah banyak pakaian, nah itu berarti udah cukup. Ini mah maksudnya ada orang yang memang enggak punya pakaian yang bersih yang bisa menutup aurat. Kalau dia bayar zakat fitrah maka dia enggak bisa menutup aurat. Umpamanya ada harga pakaian 200.000 umpamanya. Kalau dia zakat fitrah maka dia tidak bisa menutup aurat. Nah, maka wajib didahulukan membeli pakaian. Kalau ada lebih baru zakat fitrah ya. Tapi insya Allah zaman sekarang mah ya minimal 10 baju mah ada ya, atau minimal 5 ada, itu berarti lebih dari pakaian, berarti wajib zakat fitrah ya. Yang kedua lebih dari pakaian. Yang ketiga wamaskanihi, lebih dari tempat tinggalnya. Kalau tempat tinggalnya sudah ada, sudah layak ya, maka wajib zakat fitrah. Contoh gini, umpamanya ada seseorang punya rumah, umpamanya seginilah, umpamanya ya. Ini bocor ya. Jadi kalau umpamanya nggak diperbaiki maka dia nggak bisa tidur, nggak bisa sholat, nggak bisa beraktivitas, diam di rumah. Punya uang 200.000 ya. Kalau dia bayar zakat fitrah maka bocor wae, nggak tenang, nggak nyaman penghuni rumah. Nah, maka ini berkewajiban membenahi dulu rumahnya dulu gitu. Kalau udah lebihnya maka baru bayar zakat fitrah. Beda umpamanya gini ya, ini rumah nggak bocor nggak apa, udah lumayan lah ya, yang penting patokannya nggak bocor lah, nggak mengganggu kenyamanan penghuni rumah. Beli aksesoris ya, pokoknya beli apa namanya kalau sekarang tuh stiker wallpaper apa, nah itu mah beda, itu mah nggak penting. Maksudnya yang mendahulukan rumah itu kalau memang rumah itu tidak layak untuk dihuni. Kalau lebih baru bisa boleh bayar zakat fitrah. Ya ini yang ketiga, lebih dari rumahnya. Hutangnya, lebih dari hutangnya, lebih dari pakaiannya, lebih dari apa tadi? Dari rumahnya. Dan lebih dari kebutuhan waqutu man alaihi nafaqatuhum yaumal id. Lebih dari kebutuhan keluar dia dan keluarganya. Upaya tadi saya tuh sehari semalam berempat, umpamanya butuhnya berapa? 200.000. Saya punya uang 200.000. Kalau saya bayarkan zakat fitrah, maka saya dan keluarga saya enggak makan, maka ini belum wajib zakat. Kalau saya ternyata kebutuhan zakat fitrah 200.000, saya punya 500.000, berarti kan saya masih ada sisa 300.000, berarti saya masih bisa makan sama sekeluarga, maka itu sudah wajib. Nah, yang keempat ini lebih dari kebutuhan pokok untuk sehari semalam Idul Fitri keluarga dia dan keluarganya. Ya, ini. Nah, kalau lebih dari 4 ini, katakan lebih dari hutangnya, lebih dari
pakaiannya lebih dari rumahnya dan lebih dari kebutuhan makan sehari semalam keluarganya, maka sudah wajib zakat fitrah. Dan zakat fitrah ini serta zakat mal wajib ditasolobkan kepada 8 golongan serta disertai niat. Kalau yang zakat itu wajib niat. Tapi kalau yang menerima tidak wajib, tapi sunnah mendoakan ya. Dan niatnya umpamanya, nah itu an ukhriza zakat fitri an nafsi fadlillahi ta'ala, atau kalau saya dari istri saya mewakili ya, nah itu zakat fitri an zaujati namanya Najamula binti Raja Mahfud fadlillahi ta'ala, atau saya dari anak saya, nah itu zakat fitri an waladi Muhammad Idris Naim fadlillahi ta'ala. Jadi itu disebutkan seperti itu kalau diniati oleh bapaknya, ayahnya ya. Jadi setiap yang zakat itu wajib niat. Kalau nggak niat maka jatuhnya sodakoh biasa, bukan zakat fitrah. Zakat mal juga sama. Nah, itu harus diberikan kepada siapa? Pertama adalah kepada fakir ya. Pada fakir itu orang yang butuh 10 punyanya di bawah 5. Nah, itu. Yang kedua kepada miskin, yaitu butuh 10 punyanya di atas 5 atau di bawah 10. Jadi punya 6, 7, 8, 9 ya miskin. Kita butuhnya 200, ternyata punyanya upahnya 775. Butuh 200 punyanya 175 umpamanya. Namanya miskin. Yang ketiga kepada amil atau panitia zakat. Nah ini kalau panitia zakat mah mau kaya mau nggak kaya yang penting dia jadi panitia, yaitu orang yang menulis, orang yang bekerja di membantu menjadi relawan ya di masjid tadi Pak. Nah, itu namanya amil ya. Tapi harus di SK-kan dikukuhkan oleh pemerintah. 3. Yang keempat mu'alaf, orang yang baru masuk Islam, sama mau kaya mau miskin, dia yang penting baru masuk Islam itu berhak menerima zakat. Yang kelima siapa? Rikob itu siapa? Orang hamba saya yang memerdekakan diri sendiri. Karena waktu itu mungkinnya Sayyid membeli dia 1 juta, maka dia pengen memerdekakan, dia harus bayar ke Sayyidnya 1 juta juga, dia kan menabung ya. Nah itu boleh dikasih dari zakat fitrah atau zakat mal. Yang kelima mu'alaf tadi rikob ya. Yang keenam orang ghorim itu apa? Orang yang punya hutang. Siapa yang punya hutang ya itu berhak menerima zakat, tapi hutangnya yang mubah atau yang wajib. Mubah itu ya namanya beli sesuatu ya, bakalan beli pakaian yang buat nutup aurat ya, beli mukena, beli sarung banyak. Kalau yang wajib, kalau dia enggak makan maka dia akan mati, maka wajib ngutang. Nah ini ngutangnya jadi wajib ya. Atau menghutangin buat orang lain, ada temennya udah jatuh tempo punya utang ke siapa, kalau nggak dia bayar pokoknya rumahnya akan disita, maka sebagai teman kita empati, kita menghutang ke tempat lain untuk membayar untuk menolong teman kita yang akan disita rumahnya, menghutang buat orang lain. Nah ini pokoknya statusnya sebagai penghutang. Tapi nggak boleh kalau dia penghutangnya buat maksiat, menghutang buat minum khamr, menghutang buat membunuh, ya bikin beli bom, pokoknya harganya 1 triliun kan mahal ya, itu menghutang, itu nggak boleh. Ini ya, jadi yang keberapa tadi? Yang keenam ya, ghorim. Yang ketujuh, sabilillah, orang yang berperang di jalan Allah. Nah kalau kebanyakan ulama itu yang berperang di jalan Allah ya orang yang betul-betul mengangkat senjata. Tapi ada sebagian ulama yang mengatakan bisa buat kiai ya, kiai ustadz yang belajar, yang mengajarkan ilmu agama. Karena ilmu agama bisa terus lestari gara-gara ada yang mengajarkan itu para alim ulama. Ini termasuk adalah sabili, orang yang berjuang di jalan Allah. Makanya biasanya
Ya, kalau di kampung-kampung kan anak-anak tuh sama orang tuanya diperintahkan malam takbiran bawa zakat dikirim ke guru ngajinya. Dulu saya juga gitu di rumah ya, di Cirebon dulu sama ibu saya, bapak saya tuh dikirim ke Kiai Haji Azhar ya, ini ke Haji Syukur, ini ke siapa gitu kan, kirim. Nah itu ya, itu karena sabilillah. Yang terakhir yang ke-8 itu kan berapa teh? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil itu orang yang musafir ya. Orang musafir katakan lagi jalan-jalan, tapi jalan-jalan yang mubah ya, bukan yang maksiat ya. Perjalanan mau ngebunuh nggak boleh, perjalanan mau menggosip nggak boleh, perjalanan mau silaturahim ya, mau aktivitas banyak kerja, ternyata uangnya habis atau hilang, maka itu boleh. Kalau di kota-kota ada setiap masjid ada badan ambil zakatnya, datang kita kehabisan nanti dikasih dari zakat. Nah ini 8 ini. Pertama tadi apa? Miskin. Kedua pertama fakir. Kedua miskin. Ketiga amil. Keempat mu'alaf. Kelima rikob. Keenam gorim. Ketujuh sabilillah. Kedelapan ibnu sabil. Nah ini hanya bisa diberikan ke 8 ini. Sebagian ulama, jumhur ulama, kebanyakan ulama ini kalau kita zakat fitrah itu harus dibagi ke 8 ini. Makanya kita 3,5 liter dibagi jadi 8 kresek. Bagusnya gitu. Dibagi 8 kresek gitu. Kalau nggak bisa 8 asnaf karena memang nggak ada ya, kayak rikob kan nggak ada ya, maka minimal ke 3 asnaf, ke 3 bagian. Jadi 3,5 liter ini dibagi 3 bagusnya. Nah, tapi ada Imam Rafi'i mengatakan boleh satu zakat fitrah itu dikasihkan kepada satu orang. Tapi pendapat yang banyak atau yang kuat itu justru dibagikan ke 8 asnaf atau minimal 3. Tapi Imam Rafi'i itu juga ya ini yang biasa kita pakai di masyarakat kita, yaitu satu zakat kepada satu asnaf atau bagiannya daripada 8 ya. Nah juga haram hukumnya memberikan zakat fitrah zakat mal kepada orang yang memungkinkan untuk digunakan maksiat. Makanya kalau kita zakat ke situ nanti berasnya umpamanya dijual, nanti dia dibelikan minum khamr. Nah itu haram ya. Dan juga nggak boleh kita memindah zakat ya. Kita negara Indonesia zakat ke Palestina itu nggak boleh. Kalau memang di Indonesia sendiri masih ada yang belum kebagian. Kalau umpamanya semua merata, udah semuanya kaya umpamanya, baru boleh memindah zakat kepada negara lain. Tapi kita sebagai umat Islam itu satu kesatuan, satu keluarga harus wajib mendoakan ya umat Islam di Palestina atau dimanapun yang lagi kesulitan ya. Makanya kita kadang-kadang baca tarmim alam taro ya, supaya apa? Musuh-musuh yang mengusir agama Islam itu hancur oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mudah-mudahan. Kenapa zakat ini diwajibkan? Pertama adalah sebagai pembersih badan kita, zakat fitrah. Kalau zakat mah sebagai pembersih harta kita. Dan ingat, Ramadan ataupun ibadah-ibadah di dalam Ramadan ini tidak akan Allah terima sebelum dia menunaikan zakat fitrah. Jadi zakat fitrah ini adalah sangat vital atau kunci daripada diterimanya amal-amal ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan. Sah dan tidak sahnya atau ada ibadah pahalanya atau tidak dari Allah, maka itu tergantung daripada kita membayar zakat fitrah. Itu yang pertama. Yang kedua, sebagai kepedulian sesama antar umat Islam. Jangan sampai ada umat Islam ketika hari raya itu ada yang tidak makan. Ya, ini. Jadi namanya ini ibadah ghairu mahdoh, ibadah sosial zakat fitrah itu ya. Ibadah mahdoh dengan Allah ada, dan juga sosialnya ada, ibadah ghairu mahdoh ya.
Nah, jadi Islam sangat peduli kebersamaan, ya, kepedulian terhadap makhluk Allah yang lainnya. Mudah-mudahan kita bisa ibadah mahdoh dan ibadah wiru mahdoh. Kita raih ridho Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Selamat menunaikan ibadah puasa yang ke-17. Mudah-mudahan kita selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.